Kita ke informasi lain, pemirsa. Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar bermain domino viral di media sosial. Terkait foto viral tersebut, Raja Juli menyatakan tidak kenal dengan dua pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang. Viral di media sosial, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Terkait hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung melakukan klarifikasi. Menurut Raja Juli, pertemuan tersebut hanya pertemuan informal setelah janjian dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dalam akun Instagramnya, Raja Juli menyatakan tidak ada pembicaraan khusus dan tidak mengenal dua pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang. Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyebut aktivitas bermain domino merupakan bagian dari budaya Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Direktorat Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan ini menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk hentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Seorang kreator konten di Bogor mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror itu kini telah diselidiki oleh pihak kepolisian. Jadi tadi sore sekitar peristiwa ini terjadi pada Jumat sore. Mulanya korban mendapatkan kabar dari temannya bahwa terdapat paket di depan pagar rumah. Karena korban menganggap paket itu mencurigakan, korban pulang dengan mengajak satpam dan polisi setempat untuk mengecek isi paket. Korban pun mengaku terkejut paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi. Sebelumnya, kreator konten dengan akun @wali konten ini aktif bersuara soal demonstrasi dan tuntutan rakyat atas kondisi tanah air saat ini. Itu isinya apa? Karena ini mencurigakan. Akhirnya kita pulang, dan ketika pulang paketnya ada di depan pagar. Aneh banget, biasanya paketnya itu ada di dalam, nggak tahu dilempar atau mungkin bisa juga dititipin sebenarnya. Tapi ini paketnya malah ada di luar pagar. Nah, karena gue nggak berani ngebuka itu isinya apa karena ini mencurigakan, akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian, dan juga gue ngomongin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang, termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ untuk ngecek. Lalu akhirnya kita cek lah, itu hujan daging babi cukup besar, akhirnya cek, dan gue yang ngecek sendiri, gue yang gunting, tapi disaksikan oleh pihak security dan juga pihak kepolisian. Daging babi ini, Pak. Kuasa hukum Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap polisi karena dugaan penghasutan dalam unjuk rasa, meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Tim kuasa hukum juga meminta penjelasan soal barang-barang yang disita dari hasil penggeledahan kantor Lokataru Foundation dan rumah Del Pedro. Tim Advokasi untuk Demokrasi yang menjadi kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Penangguhan penahanan telah diajukan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 5 September 2025. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan di kantor Lokataru Foundation serta rumah Del Pedro, di mana hingga saat ini tim kuasa hukum tidak mengetahui barang apa saja yang telah disita polisi sebagai barang bukti. Prosesnya sedang berjalan, klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro, dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan, kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami
Dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra-peradilan dan lain sebagainya macamnya. Kemarin belum ada respons dari Polda Metro. Sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima, tetapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delvedro Marhaen sebagai tersangka. Delvedro Marhaen diduga memprovokasi massa untuk merusak sejumlah fasilitas umum saat unjuk rasa digelar di Jakarta. Polisi menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Delvedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa 25 Agustus lalu. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Delvedro Marhaen saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Saya yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan. Pemirsa, gelombang dukungan terhadap Kompol Kosmas Kajugae terus mengalir menyusul sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam kasus kematian Afan Kurniawan, driver ojek online. Keputusan tersebut dinilai tidak adil dan mengabaikan rekam jejak panjang pengabdian Kompol Kosmas dalam menjaga keamanan bangsa. Kebenaran perjuangan akan berbicara lebih keras daripada jabatan. Kegiatan Seribu Lilin yang dijalankan dari Tanah Ngada sebagai simbol dukungan moral dan doa untuk Komisaris Polisi Kosmas Kajugae yang menyatakan sikap tegas agar aparat penegak hukum menegakkan keadilan secara jujur tanpa intervensi politik apapun dalam kasus yang menimpa perwira polisi asal Ngada, Nusa Tenggara Timur tersebut. Aksi solidaritas masyarakat Ngada diawali dengan long march mengitari kota Bajawa hingga ke depan kantor DPRD Kabupaten Ngada dan disambut oleh Ketua DPRD Ngada. Masa menolak ketidakadilan yang menimpa Kompol Kosmas dan keputusan PTDH ditinjau kembali. Apa yang kami harapkan dari aksi ini adalah suatu bentuk keadilan yang seadil-adilnya terhadap penegakan hukum, di mana hukum itu tidak boleh diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang dimana mengabaikan koridornya dan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam dalam peristiwa ini. Dan kami juga melaksanakan aksi Seribu Lilin ini tidak hanya sekedar untuk mendukung Kompol Kosmas Kajugae agar tidak diberhentikan dari institusi polisi, tetapi juga untuk menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap almarhumah Afan Kurniawan atas peristiwa yang terjadi. Bahkan gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugae bergema di dunia maya. Dilansir dari laman change.org, hingga Jumat 5 September 2025, pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, sebanyak 178.167 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sebelumnya, Kompol Kosmas diadili karena kasus meninggalnya driver ojek online, Afan Kurniawan, dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, penyanyi Agnes Mo turut menyuarakan kepeduliannya terhadap situasi Indonesia saat ini. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia membagikan video dirinya menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka. Penyanyi Agnes Mo tidak dapat menyembunyikan kesedihan hatinya melihat banyaknya kerusuhan di Indonesia. Lewat media sosialnya, Agnes mengungkapkan perasaan hatinya dengan menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Tanah Airku. Suaranya yang lirih seolah menggambarkan dan mewakili kegelisahannya sebagai anak bangsa yang merindukan kedamaian. Dalam keterangan videonya, Agnes mengungkapkan jika Indonesia merupakan rumah yang tak pernah ia lupakan. Meskipun saat ini ia tengah berkarir panggung internasional dan tinggal di Amerika. Lagu ini ia persembahkan sebagai doa agar masyarakat Indonesia bersatu dan para pemimpin bersatu untuk mendengarkan suara rakyat. Dari Toronto, Agnes juga berpesan kepada rakyat Indonesia untuk saling menjaga di tengah kondisi saat ini.